adalah nenek moyang dari Kesultanan Utsmaniyah. Mereka berhasil melarikan diri dari serangan pasukan Genghis Khan. Suku Kayi melakukan perjalanan ke Transokania, lalu ke Kurdistan dan Azerbaijan, Asia Kecil. Mereka akhirnya menetap di Asia Kecil dan mulai kehidupan baru. Daulah Utsmaniyah awalnya dipimpin oleh Utsman I. Beliau berhasil menyatukan suku-suku Turki dan mendirikan kerajaan pada tahun 1299. Beberapa pencapaian penting pada masa kepemimpinan Utsman I. Utsman I berhasil menyatukan suku-suku Turki dan mendirikan kerajaan Utsmaniyah. Kerajaan berhasil memperluas wilayahnya, salah satunya dengan menaklukkan Bursa. Utsman I dikenal sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana, sehingga mendapat dukungan dari rakyat. Orkan sebagai penerus Utsman I melanjutkan ekspansi wilayah dan memperkuat kekuatan militer kerajaan. Orkan memindahkan ibu kota kerajaan dari Sokut ke Bursa. Orkan membentuk pasukan khusus bernama Janissary yang sangat efektif dalam peperangan. Orkan berhasil menaklukkan beberapa wilayah penting seperti Nicaea, Nikomedia, dan Skutari. Murad I menjadi sultan setelah ayahnya, Orkan, meninggal. Ia dikenal sebagai pemimpin yang berani, mujahid, dermawan, dan rajin beribadah. Di masa pemerintahannya, wilayah Daulah Utsmaniyah meluas hingga ke Asia Kecil dan Eropa. Kota Adrianople, Edirne, berhasil ditaklukkan dan dijadikan ibu kota baru. Murad I berhasil mengalahkan serangan perang salib. Ia wafat dalam medan perang dan digantikan oleh putranya Bayezid I. Bayezid I melanjutkan perjuangan ayahnya dan memperluas wilayah kekuasaan Daulah Utsmaniyah. Ia dikenal sangat berani, pintar, baik hati, dan selalu semangat untuk menaklukkan wilayah-wilayah baru. Dalam waktu singkat, wilayah kekuasaannya meluas hingga ke seluruh Anatolia sehingga ia dijuluki Yildirim, kilat. Upaya Bayezid untuk menaklukkan Konstantinopel membuat Paus melancarkan perang salib. Keinginan Bayezid untuk melakukan Konstantinopel membuatnya berkonflik dengan Timur Leng, seorang penguasa besar dari Asia Tengah. Pada akhirnya, Bayezid kalah dalam perang melawan Timur Leng dan ditawan. Daulah Utsmaniyah sempat terpecah karena adu domba sehingga terjadi perebutan kekuasaan di antara anak keturunan Bayezid. Namun Muhammad I, putri bungsu Sultan Bayezid, berhasil mempersatukan kembali saudara-saudaranya dan menjadikan Daulah Utsmaniyah bangkit berjaya. Ada beberapa khalifah pada masa kebangkitan kembali Daulah Utsmaniyah hingga menjelang kemunduran dan berakhirnya Turki Utsmani, yaitu Muhammad I pada 817 sampai 824 Hijriah atau 1403 sampai 1421 Masehi. Setelah berkuasa, Muhammad I memulai upaya memperkuat Daulah Utsmaniyah. Strateginya melibatkan diplomasi dengan Bizantium dan Venesia untuk mencegah gangguan terhadap penyatuan kembali wilayah Utsmaniyah. Beliau berhasil memulihkan citra Daulah Utsmaniyah dan memindahkan ibu kota ke Busra, menjadikannya pusat ilmu pengetahuan. Pada usia 43 tahun, beliau wafat dan digantikan oleh Murad II. Yang kedua yaitu Murad II pada 824 sampai 855 Hijriah atau 1421 sampai 1451 Masehi. Sultan Murad II melanjutkan tradisi pemimpin sebelumnya dengan meluas wilayah kekuasaan Daulah Utsmaniyah. Fokus utama beliau adalah merebut kembali Albania, Asia Kecil, Valak, dan Hungaria yang sebelumnya terlepas. Pada masanya terjadi beberapa peperangan, termasuk Perang Salib Kedua. Meski sempat mengalami kekalahan, dengan bantuan putranya Murad II berhasil memenangkan perang. Situasi negara kembali stabil dan pada akhirnya ia menyerahkan kekuasaan kepada putranya Muhammad II yang dikenal sebagai Muhammad Al-Fatih. Yang ketiga yaitu Muhammad II atau Al-Fatih, yaitu pada 855 sampai 884 Hijriah atau 1451 sampai 1481 Masehi. Muhammad II berhasil mendapatkan gelar Al-Fatih karena menaklukkan Konstantinopel. Beliau ahli strategi perang, cerdas, menguasai sains, matematika, dan mampu berbicara dalam 6 bahasa. Beliau adalah pribadi yang jujur, dermawan, serta mampu menggabungkan keadilan dengan kekuatan. Beliau sangat mencintai sejarah, sering mempelajari sejarah pada masa lalu. Dalam hatinya terngiang hadis Rasulullah tentang pemimpin terbaik yang akan menaklukkan Konstantinopel. Hal ini memotivasinya untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Muhammad Al-Fatih memahami bahwa Konstantinopel adalah pusat peradaban dunia yang indah dan strategis, namun sulit untuk ditaklukkan. Sebelum melakukan penaklukan, Muhammad II melakukan beberapa persiapan seperti membuat kesepakatan dengan negara tetangga, membangun benteng, dan melakukan pengintaian.
Setelah pengepungan selama 9 bulan, Konstantinopel akhirnya jatuh ke tangan Turki Utsmani pada tahun 1453. Muhammad II memperlakukan penduduk yang menyerah dengan baik dan mengubah nama Konstantinopel menjadi Istanbul. Beberapa bangunan penting seperti Hagia Sophia diubah menjadi masjid. Yang keempat yaitu Bayezid II. Pada 884 sampai 918 Hijriah atau 1481 sampai 1512 Masehi. Pada masanya, dia termasuk pemimpin yang lemah dan terjadi banyak kekacauan politik dan perselisihan. Hingga pada 918 Hijriah atau 1512 Masehi, dia menyerahkan kekuasaannya pada Sultan Salim I. Yang kelima yaitu Salim I. Pada 918 sampai 926 Hijriah atau 1512 sampai 1520 Masehi. Dia merupakan salah satu khalifah yang paling dihormati dan bekerja keras. Walaupun masa kekuasaannya singkat, beliau berhasil mempersiapkan Daulah Utsmaniyah dalam titik puncaknya, yaitu masa Sulaiman Al-Qanuni, putri sekaligus penerusnya. Yang keenam yaitu Sulaiman I atau Al-Qanuni, yaitu pada 927 sampai 974 Hijriah atau 1521 sampai 1566 Masehi. Sultan Sulaiman I Al-Qanuni salah satu sultan paling dihormati dalam sejarah Kesultanan Utsmani. Pada masa pemerintahannya, Sultan Utsmani mencapai puncak kejayaannya. Sultan Sulaiman I dikenal sebagai seorang pembuat undang-undang yang ulung. Beliau menyusun kumpulan undang-undang hukum Turki Utsmani yang sangat dihormati, yang dikenal sebagai kanun. Kanun ini tertuang dalam kitab Multaqul Abhar atau Multaqul Abur. Pada masa kepemimpinannya, banyak bangunan penting didirikan seperti masjid, madrasah, asrama, dan tempat umum lainnya. Kesultanan Utsmani berhasil menaklukkan wilayah-wilayah penting seperti Madinah, Yerusalem, Damaskus, Baghdad, dan sebagian besar wilayah Balkan serta Afrika Utara. Puncak kejayaannya yaitu berkat keberhasilannya masa pemerintah Sultan Sulaiman I dianggap sebagai puncak kejayaan Kesultanan Utsmani yang membentang hingga 3 benua. Daulah Utsmaniyah mulai mengalami kemunduran setelah Sultan Sulaiman Al-Qanuni meninggal. Faktor utamanya meliputi kehilangan wilayah, pemberontakan, dan krisis kepemimpinan. Setelah Sultan Sulaiman Al-Qanuni wafat, Daulah Utsmaniyah mulai menunjukkan tanda-tanda kemunduran. Masa kejayaan yang diraihnya sebelumnya mulai memudar akibat lemahnya para sultan yang memerintah setelahnya. Salah satunya adalah Sultan Salim II pada 1566 sampai 1574 Masehi, yang menggantikan ayahnya namun tidak memiliki kepemimpinan yang kuat. Pada masa pemerintahannya, kekuasaan Daulah Utsmaniyah mulai terguncang oleh serangan pasukan Kristen dari Spanyol. Kemudian Sultan Murad III pada 1574 Masehi sampai 1595 Masehi yang menggantikan Salim II sempat membawa keberhasilan militer dengan merebut kembali beberapa wilayah penting seperti Tunisia dan Tabriz. Namun kekurangannya dalam mengelola ekonomi menyebabkan krisis besar. Hal ini mengakibatkan ketidakmampuan membayar gaji pegawai dan pasukan, sehingga muncul banyak ketidakpuasan di dalam negeri. Selanjutnya, Sultan Muhammad III pada 1595 sampai 1603 Masehi menghadapi perebutan kekuasaan antara anggota keluarga kerajaan yang memperburuk stabilitas politik. Sultan Ahmed I pada 1603 sampai 1617 Masehi yang naik tahta pada usia muda meninggalkan warisan monumental berupa pembangunan Masjid Sultan Ahmad atau Blue Mosque. Namun pemerintahannya juga tidak mampu menghentikan laju kemundurannya. Setelah Sultan Ahmed I meninggal, tahta tidak diteruskan kepada putranya, melainkan kepada saudaranya Sultan Mustafa I pada 1617 sampai 1618 Masehi. Ini menjadi tanda bahwa sistem suksesi mulai mengalami perubahan akibat lemahnya kondisi internal Daulah Utsmaniyah. Kondisi Sultan Mustafa yang labil tidak dapat menjelaskan pemerintahan secara maksimal. Akhirnya beliau digantikan oleh Sultan Utsman I atau putra Sultan Ahmed I. Setelah sultan-sultan tersebut secara berturut-turut masih ada sultan yang berjasa di Daulah Utsmaniyah. Selanjutnya adalah masa keruntuhan. Setelah sekian lama menghadapi kemunduran Daulah Utsmaniyah dilanda berbagai krisis, hingga akhirnya Kesultanan Turki memasuki masa reformasi di bawah pemerintahan Sultan Abdulhamid II dan keturunannya yang merupakan sultan terakhir sebelum Turki merubah namanya. Karya arsitektur
Utsmani yang banyak dipengaruhi gaya Persia, Yunani, Bizantium, Islam, dan Eropa Barat. Meskipun demikian, gaya arsitektur Utsmani yang terpusat pada arsitektur masjid yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari masyarakat, tatanan kota, dan kehidupan sosial. Pada masa berikutnya, lain beberapa seni pencampuran dengan Cina dan Bizantium. Hal ini membuat beragamnya karya seni Utsmaniyah yang baru seperti seni dekor, lukis, kaligrafi, dan seni pertunjukan. Dari uraian sejarah kemajuan Daulah Turki Utsmani tersebut, kita dapat mengambil pelajaran bahwa kesuksesan atau keberhasilan itu tentu sangat terkait dengan kerja keras. Oleh karena itu, kalian sebagai generasi muslim hendaknya memiliki perilaku kerja keras dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengasah kerja keras tersebut, banyak manfaat yang akan kalian dapatkan, antara lain agar senantiasa terbiasa mengasah potensi, dengan berinovasi terbiasa bertanggung jawab, bekerja keras untuk meningkatkan derajat, baik di dunia maupun di akhirat, agar senantiasa bekerja keras menjadi yang lebih baik dan menjadi yang terbaik.